Karena karena batasan saya nggak bisa sampai database, atau biar nanti Bu Vina jelasin, karena memang ini basic dulu kalian harus paham gitu ya. Nah, Pak, ini kok login user dan passwordnya kelihatan nih Putut 1234 ya kan? Ya kan? Ini nanti pakai database teman-teman. Ya, ini database. Levelnya ini boleh pakai database. Boleh. Tapi kalau enggak pakai pilihan. Nah, rule di sini itu pilihannya adalah admin, berarti di halamannya login. Udah benar belum ya? Saya lupa. Di halaman kelas B, berarti di kelas B ini halaman login proses login. Sorry, kok proses login? Iya, proses login. Bukan proses login dong. Di halaman login dong. Ini. Itu udah benar belum? Yang halaman rule origin status. Ganti level deh. Nah, di sini masih staff loh teman-teman. Saya ganti admin boleh. Nah, boleh nggak Pak? Di sini kasih nama staff, tapi di sini isiannya admin boleh. Anda mau tulis gini juga boleh, staff atau karyawan, gitu panjang gitu ya, karyawan, staff gitu. Tapi pas inputannya tulisannya cuma admin boleh, suka-suka kalian gitu. Jadi biar programmer tuh udah punya style gitu. Jadi kalau Pak saya malas ketik dosen, gitu. Saya ketik D aja boleh nggak? Boleh. Ya. Tapi harus ingat, karena kita natif ya, natif itu suka-suka kita gitu. Ya. Nah gitu lah. Natif itu suka-suka programmer ya, cuma bagi beberapa orang berbahaya sih. Karena kalau misalnya ada orang atau apa programmer masih baru datang atau masih belajar, dia akan bingung ini kemana ya Pak gitu. Ini juga disesuaikan ya. Nah, di sini admin. Nah, jangan bikin halaman tuh beda-beda gitu ya. Ini contoh beda-beda tuh gini. Back. Nah, saya refresh ya. Di sini pilihannya staff, pas saya login di sini itu pilihannya gini. Nah, ini kan enggak konsisten tuh, begitu gagal kok beda pilihan lagi. Orang akan bertanya-tanya loh, teman-teman. Nah, gini gagal ya. Loh, kok hanya staff? Tadi pas login di sini itu ada tulisan karyawannya kok. Tuh. Nah, itu namanya nggak konsisten, makanya harus disesuaikan kan. Kalau kita buat gitu berarti staff karyawan tetap. Nah, masih kita bahas ya masalah keamanan. Pak, tapi saya ingat Pak, di sini admin index nggak boleh, ya kan? Nggak boleh ya. Nah, sekarang saya login dengan halaman yang sama. Saya login di sini ya. Aduh, sorry ini email. Saya login ya. Nah, oke, saya login ya di sini login. Nah, sekarang kan saya akan login sebagai apa? Sebagai admin dulu ya teman. Jadi di proses login di sini. Nah, saya akan coba login pakai ini ya. Dengan level ingat ini if ya teman-teman ya. Ini if, ini saya zoomkan. Ini if dengan 3 kondisi ya, dengan 3 kondisi. Jadi tiga-tiganya harus benar. Pertama satu namanya Putut, passwordnya ini, levelnya ini. Baru dia boleh login ke sini. Ya, itu satu cara kerjanya. Lihat, saya akan login dengan yang benar. Berarti saya harus Putut, terus 1 2 3 4, baru passwordnya di sini staffnya karyawan. Login. Nanti dilarang masuk. Wow, bentar ya. Cari refresh dulu. Biasa error. Bentar ya. Tutut 1 2 3 4 levelnya admin. Oke. Terus di bagian login mana login? Ini di bagian start levelnya role-nya admin. Terus login gagal admin role-nya admin. Oke. Di bagian proses login role-nya admin. Di level admin. Terus kalau nggak boleh masuk ini kenapa ya? Bentar ya. Saya refresh dulu ya, cepat lagi. Error itu biasa, nanti saya ajari cara debugnya. 1 2 3 4. Baru saya klik start login. Dilarang masuk ya. Kalau Anda dilarang masuk berarti kesalahan saya ada di bagian keamanan sini. Itu benar kok, levelnya session star level sama dengan itu. Oh, bentar, saya salah ini. Di bagian ini kok. Coba kita return, kita echo dulu ya. Caranya gini teman-teman. Ini dimati dulu. Baru kita echo di sini. Dulu sini, saya coba ya. Nah, dia tidak dikenalin ternyata rule
online 9. Ini rule ini apa sih? Di sini loh level. Aduh, ini level guys. Nah, itu caranya. Kalau misalnya nggak nemu tuh jangan panik gitu loh. Lihat dulu, kok nggak kenalin gitu. Biasanya itu kesalahan sepele kita tuh adalah satu, salah variabel atau nggak teliti gitu. Nah, saya itu kan nggak teliti sih memang. Hampir semua ngalamin. Ya udah kalau sudah balikin. Nah, jangan lupa dimati-matiin. Dimati-matiin itu di komen gitu loh. Jadi biar nggak bingung. Nah, sekarang saya balikin. Lihat ya. Saya tinggal refresh lagi gini. Oh. Nah, udah bisa akses. Ya kan? Ya kan? Tadi kan begini, Pak, saya tadi di sini nggak boleh akses, saya refresh aja lah. Tuh, udah bisa. Kenapa? Karena saya udah punya session. Gitu. Nah, seperti itu ya strategi. Terus misalnya nih saya pasangkan di halaman lain, lihat ya. Saya pasangkan session yang sama gini. Ini halamannya, ini saya copy, saya taruh di bagian mahasiswa nih. Di sini ya. Nah, di sini. Tuh. Nah, sini. Terus ini mahasiswa ya. Kan dia ke mahasiswa kan tadi ya, mahasiswa. Nah, ini. Terus ternyata saya di halaman ini, saya punya halaman mahasiswa gini. Ya kan? Ini belum ada ya. Saya copy dari admin deh. Saya copy, saya paste aja di sini. Nah, tapi di codingan di sini, ini jangan admin, ini ganti mahasiswa. Nah, ini ya. Ini halaman si mahasiswa. Nah, gitu. Ini contoh dulu ya buat kalian biar enak sih. Nah, tetapi misalnya contoh admin coba-coba iseng. Sekarang admin yang iseng ke mahasiswa. Oh, saya ingat tuh mahasiswa login, kliknya ini di sini ganti mahasiswa. Apakah saya boleh login? Pasti kan nggak boleh dong. Ya kan, nggak boleh. Kenapa? Anda kelasnya admin, ngapain ke mahasiswa? Paling parah dia nggak punya hak sama sekali atau orang luar gitu. Ya, makanya di SI di sini itu walaupun kalian tahu gini, oh lihat dosen ini Pak alamatnya ini nih, saya copy, terus saya taruh, nggak bisa masuk Anda, ya kan? Dan kalau contoh Anda mahasiswa di sini terus Anda coba-coba klik login jadi admin prodi gitu, saya udah ingin nambahin nanti di banned gitu, bisa di banned, tapi saya belum buat sih, masih cuma saya usir-usir aja lah, saya redirect aja lah. Tuh. Nah, kalau di sini tadi, Pak, kenapa hanya tulisan? Saya maunya dipindahkan ke halaman. Ya udah tinggal diganti ya, teman-teman. Sini. Itu ganti aja redirect. Jadi dia nggak bingung gitu loh. Oh, pas saya coba-coba iseng nih, saya disuruh login tuh. Ya. Saya disuruh login. Tapi kalau saya login sebagai admin nggak boleh, nggak boleh. Tuh, boleh. Kenapa? Karena saya udah punya session. Session itu akan berjalan terus, teman-teman ya, berjalan di browser yang Anda gunakan. Contohnya kayak mana Pak? Pernah Facebook kan? Facebook, Twitter, Instagram. Pernah nggak Anda nggak usah login lagi? Gitu ya. Anda tinggal klik halamannya langsung masuk tanpa login. Nah itu artinya session Anda belum di-destroy. Makanya kalau ada ke warnet, jangan lupa logout. Ya kan? Atau dipakai pinjam komputer teman, itu logout jangan lupa. Kenapa? Karena sessionnya masih nempel di situ. Ya. Session itu ibarat kata saya pakai device apapun, kalau saya pernah login di situ dan saya lupa logout, maka orang tersebut bisa pakai gitu. Makanya Facebook itu udah pakai session, teman-teman. Ya. Jadi begitu saya logout nih, saya logout terus saya kembali ke halaman ini, saya bisa masuk gitu loh. Artinya apa? Ya halaman ini akan saya bisa akses terus. Caranya gimana ya? Karena di sini saya udah punya session dan halamannya ini itu adalah saya punya namanya admin. Nah, cara ngecek dia terdaftar atau enggak, kalian bisa ketik aja di sini echo $, level. Gini ya cara ngecek ya. Nah, level. Kita cek aja di bagian halaman admin sini. Nah, ini admin tuh. Variabel udah ngikut. Nah, kalau mau contoh lagi, Pak, buktinya kalau dia nggak usah diinput-input lagi nih, dia jalan di mana-mana. Anda bisa lihat gini nih, saya buatkan halaman aneh aja, halaman ini saya copy. Nah, saya buatkan aja nih halaman tambah. Ya kan? Nah, tambah ya. Baru saya buat lagi halaman lagi. Saya buat satu dulu. Nah, saya gini aja deh. Ini saya delete. Ini saya gini. Ini aja deh. Nah, gini. Ini footernya hapus. Nah, ya kan? Ini adalah session Anda. Nah, ini di halaman mana nih? Oh, halaman mahasiswa. Saya baikin ya. Ini admin dong. Kita kan nyoba admin.
Ya kan? Atau enggak usah pakai if dulu nih, saya hapus aja lah ini. Nah gini ya. Nah session Anda itu kasih PHP gini, nah ini baru gini, baru echo, baru $, level. Nah ini selama Anda jalan-jalan di halaman lain-lain, ya halaman lain-lain, ini ngikut terus loh, selama belum di destroy. Jadi session itu akan ngikut terus sampai kapanpun. Ini saya lihat dulu. Ini saya cut, saya pindah ke halamannya admin. Nah, ya. Terus saya copy lagi, ini halaman tambah halaman edit misalnya. Edit. Nah, coba lihat ya, saya akan jalan-jalan ke halaman tersebut tanpa login ya. Tambah. Oh, tambah .php. Kurang PHP-nya, sorry. Nah, ini. Tuh. Oh, PHP-nya salah buka tutup kurung. Oh, ini dari PHP dong. Ini dipindah ke dalam, keluar sini. Nah, berarti tambah sama kurang saya perbaikin dulu. Plus, mana tadi yang kurang lagi? Oh, edit ini berarti salah tempat ya guys. Saya pindah dulu. Nah, Anda session Anda di halaman kurang, Itu biar kelihatan ya. Nah, sekarang kita lihat salah pokoknya kalau tambah .php. Ya. Oh, saya nge-save yang di bagian mana sih? Admin tambah. Admin tambah. Belum saya save ya tadi. Oh, memang. Nah, harus teliti ya. Halaman tambah. Saking ingatnya. Oke ya, saya save. Ini adalah sesi Anda di halaman tambah. Kok tar? Oh, ini ngapain ini? Itu udah tutup kurung. Coba saya refresh. Nih halaman itu admin ini ya teman-teman ya. Nih, ini session di halaman admin. Saya ke halaman kurang edit. Tuh. Ini ikut juga ya admin. Coba saya hapus. Nah, sekarang saya ajari cara ngapusnya. Ya. Pertama dia dikenalin aja kan sama edit sama tambah gitu. Ini saya hapus dulu. Nah, gini. Sekarang cara ngapusnya gimana, Pak? Misalnya udah terlanjur terdaftar di mana-mana gitu. Ya. Maka Anda bisa buat namanya exit atau keluar. Saya copy dulu yang ini. Kita buat namanya logout. Nah, logout itu untuk mendestroykan. Jadi kalau kalian login di Facebook ya, itu jangan lupa logout bahasa Inggris. Nah, ini. Nah, caranya itu session destroy, baru exit. Saya nyontek wasta aja dah. Mau saya bikin. Maaf ya, pinjam logout. Nah, sini saya kasih keluar dia bahasa Indonesia sih karena ada terlanjur. Taruh di sini. Nah, ada. Ini ya. Jadi pertama session start, baru session destroy. Ya. Nah, baru Anda arahkan halamannya kemana. Nah, kalau Anda lihat di SI itu kalau Anda logout itu ke Unmul ya. Itu memang sudah dibuat SOP-nya seperti itu. Tujuannya apa, teman-teman? Karena webometrik itu adalah jumlah kunjungan. Nah, makanya saya arahkan kalian juga habis kalian login di Ziplo, logout buka Unmul gitu loh. Ya. Anda bisa bayangkan kalau misalnya SI itu aktif semua ya, bahasanya angkatan 2019 kan lagi PKL tuh. Itu nanti buka Ziplo wajib kan dia ngisi logbook, ngisi buku harian gitu. Buku harian minimal dalam sehari misalnya ada sekitar 100 orang lah, karena per angkatan kan 100 orang lah. Ya Anda bayangkan pengunjung Unmul juga 100 orang nantinya. Gitu. Ya. Dan itu sumbangsi dari kalian gitu. Dan ujung-ujungnya lihat kan ada berita bahwa webometrik meningkat. Nah, itu sumbangsi kalian juga gitu. Ya. Makanya kita bisa sebenarnya kalau mau suka cari recehan kita hyperlink aja, redirect gitu. Makanya kalau Anda klik apa kalau iklan ya, itu di redirect ke halaman lain. Itu sebenarnya strateginya ya header ini gitu. Ya kan berapa kali klik. Contoh nih Anda ikut apa ya? Cari receh, cari dolar gitu. Ini wajib diklik 10 kali atau 100 kali.
Anda kalau punya website, Anda tinggal masangkan aja header-header itu di codingannya, ya kan. Makanya kalau contoh di Bagas, di mana itu dia klik itu gampang gitu loh. Mau berapa orang sih, gitu loh. Kalau dari contoh SI aja misalnya yang wajib buka aja 100 orang dapat dalam sehari, gitu. Ya. Jadi kalau misalnya nanti saya logout, ya kan, saya akan buatkan menu logoutnya dulu sebentar. Di bagian admin, di bagian kelas B, admin, oke, admin. Itu di bagian kepala ke head. Nah, sini itu menunya bisa kalian ganti login jadi logout. Nah, gitu loh. Kan sudah masuk dia. Ngapain dia bikin exit? Nah, logout di sini. Keluar juga boleh, terus keluar ini boleh. Atau ya logout lah, logout. Logout. Nah, ini. Coba kita lihat di bagian halamannya. Nah, ini contoh ya. Nah, sekarang saya coba ke kelas B lagi. Refresh. Ini yang berbunyi logout. Nah, lihat, begitu saya logout, klik, saya di exit. Tuh, konmul kan? Tuh. Wah, kok konmul Pak? Ya tadi redirect. Nah, terus saya mau coba login lagi ke sini yang ada halaman indeks tadi. Ke halaman kita yang sini. Nah, ini. Nah, Anda dilarang masuk dah. Tuh, biar Anda maksa. Tuh. Nggak boleh. Loh, Pak, tadi saya boleh masuk, Pak. Tuh, Anda udah logout. Udah di-destroy sessionnya. Jadi Anda harus login dulu. Nah, bagusnya Anda redirect-kan. Jadi jangan tulisan gini doang nih. Ya. Tapi Anda redirect ke halaman login. Berarti caranya gimana? Ini di save. Nah, ini kelas apa sih? Ini kelas A. Kelas B mana nih? Indeks kelas B ini ya. Nah, ini kelas B. Udah kok, udah saya lakukan login gagal. Ntar. Oh, ini mahasiswa, sorry. Saya close dulu. Nah, kita ke halaman indeks. Aktifkan headernya di bagian bawah sini. Nah, ini kan. Nah, gini. Jadi kalau saya gagal berarti saya login dulu ya. Atau ada orang maksa nih, memaksain. Nggak bisa, Anda kan di redirect teman-teman tuh. Pak, saya ingat Pak, di sini login. Tuh, nggak bisa. Anda akan diarahkan paksa ke sana. Jika tidak bisa login, maka ke situ. Nah, kadang-kadang ini cerita dikit. Pas saya jadi juri, biasanya kalau anak SMP, anak SMK atau SMA bikin coding, itu kelemahan dia pasti di security-nya. Pertama dia emang fokus di input, edit, delete, tapi pas security bisa tembus gitu. Artinya kalau saya tinggal ketikkan di sini admin baru slash index tadi, begini ya. Index, soalnya ada L-nya kebanyakan. Nah ini, nah ini gini. Sorry, kok login ke sini? Admin index. Nah itu nggak akan bisa masuk gitu. Ya, selama ada yang namanya session gitu. Ya. Nah session itu bisa didaftarkan berapa banyak sih Pak? Bisa banyak teman-teman ya, suka-suka Anda mau berapa banyak. Caranya gimana Pak? Pada saat Anda login di sini berhasil, maka Anda boleh buat session sebanyak-banyaknya. Contoh nih ya, saya mau buat nih, ini prodi, ya, saya buat namanya prodi, ya kan? Artinya kalau Anda berhasil, saya kasih nama prodinya sistem informasi otomatis gitu. Terus saya membuat lagi, misalnya nama saya, gitu. Nama, ya, sama dengan saya namanya langsung Putut gitu, atau Rahmat, kira-kira siapa ya. Nah ini, nah bagusnya gimana Pak? Sebenarnya kalau mau ini dari database teman-teman, ini nembaknya ke sini nih, ini. Ya. Atau Anda buatkan dari database yang ada di SQL gitu loh. Jadi nyebutin SI itu nggak tulis manual gitu loh. Makanya kalau kalian login di situ itu kan contohnya gini. Di sini itu pas ada datang itu ditegur tuh siapa yang datang, selamat datang si ini gitu kan, NIM sekian gitu kan, ya kan, ini contoh. Nah selamat datang 8 nomor handphone saya sih 852 bla bla bla, namanya Mimin Pro. Kalau Mimin Pro tuh berarti saya tuh yang login. Kalau Mas Didi biasanya. Makanya kalau kalian di berita ya, di informasi berita SI itu kalau ada Mimin Pro berarti saya yang posting gitu ya. Gitu. Ya. Itu buat apa sih Pak? Itu buat pengenal teman-teman ya, pengenal. Jadi sessionnya tuh di situ. Ya. Nah jadi kalau ini selamat datang Mimin Pro gitu. Jadi kalau selamat saya datang ini berarti saya sebagai adminnya Mimin Pro. Penting nggak sih Pak? Ini penting sekali ya karena biar tahu ini siapa yang login gitu. Nah untuk kalian menunya nggak gini ya. Ini masih saya robok-robok juga. Gitu. Tapi kalau di halaman admin ya you know lah lebih lengkap data-datanya. Data-data kalian itu ada di kami. Tujuannya nggak buat aneh-aneh kok, nggak buat apa
pinjol gitu, enggak lah. Buat apa juga pinjol. Lanjut. Nah, jadi kalau di sini teman-teman session itu artinya apa? Selama saya nggak login dan terdaftar itu saya nggak boleh masuk gitu aja deh. Jadi kalau di sini saya mau masuk, ya kan? Lihat, ini pertamanya tadi ya, udah dikenalin dia, undefined. Tuh. Loh, kok undefined Pak? Ya karena dia nggak kenali. Siapa tuh level, ya kan? Kalau saya ke halaman tambah gimana Pak? Saya dikenalin nggak? Enggak. Lihat ya, saya ke halaman tambah. Tambah.php. Jadi session itu akan berlaku apabila dia berhasil login dan belum di-destroy. Nah, nggak kenalin kan? Lihat. Begitu saya berhasil login sebagai admin atau mahasiswa juga boleh. Putut 1, 2, 3, 4. Saya admin dulu ya. Nah, berhasil. Nah, berhasil ya. Tuh, kalau admin. Saya refresh, ini maka dikenalin. Tuh. Udah nggak ada error. Kenapa? Karena sudah diregister. Tetapi kalau saya logout, saya hancurkan sessionnya. Nah, hancur ya. Maka saya udah nggak berhak mengakses halaman ini lagi. Wah, konmo ya. Oh, iya, sudah. Itu contoh konmo. Nah, saya sambil latihan gini juga menambah mebometrik gitu. Ya, berapa kali saya logout gagal gitu. Ya, karena refresh tidak dikenalin. Ya, gitu. Nah, kalau kalian mau tahu juga pengunjungnya SI berapa, cek aja di bagian bawah sini kan. Saya tuh kadang ngecek sehari itu berapa orang. Nah, ini online saya sendirian nih. Ya kan, tapi orang yang visit hari ini 26 orang. Jadi kita cek di sini bisa. Ini bawaannya Hitstat sih. Kita bisa nebeng, nggak harus buat sendiri. Ya. Kalau mau tahu siapa sih pengunjung kita di website, nah bisa di sini tuh. Oh hari ini berapa orang nih? 4 orang pengunjung pertama kali website kita. Terus sisanya tuh saya klik berapa kali gitu. Warna merah ini artinya dia pengunjung pertama kali. First time visitor, artinya dia pertama kali datang. Jadi gitu. Nah, kalau mau lihat per harinya lihat di sini. Oh, ternyata dalam bulan-bulan ini lebih rame. Nah, di sini. Oh, 148. Seperti itu caranya. Ya. Ini rame paling kakak tingkat kalian ngisi logbook. Logbook itu yang mana sih, Pak? Ini teman-teman. Jadi kalau kalian PKL nanti itu wajib kalian ngisi logbook. Tuh. Buku harian gitu. Capek sih, tapi ya makanya saya bilang strateginya Anda input tiap habis PKL isi kegiatannya gitu. Ya. Kalian akan diawasin di sini ya. Bukan diawasin tujuan jelek, tapi ini juga ngebantu kalian bikin laporan gitu. Nah, di sini ada logbook ya. Ini udah ngisi nih si Renaldi nih 32 hari kerja, ngapain aja ya? Kita cek di sini. Nah, dia login tiap hari tuh. Login isi buku harian. Hari ini saya ini loh, hari ini saya pengenalan. Itu enaknya. Nah, di bagian bawah sini, nah ini kelihatan tuh hari ini ngapain. Mengenal lingkungan ke PKL, mengenal dokumen-dokumen. Saya kan bisa liatin tuh, oh iya. Apa ini cuti dimasukin ya sudahlah. Nah, ini bisa di-print nanti sama dia bikin laporan gitu loh. Jadi nggak bingung gitu loh ya. Nah, ini pembimbing dia, nah ini penilai dia. Gitu. Enak kan saya sebagai cek. Kalau mau lihat nilainya gimana Pak? Ada nilainya. Gitu. Admin bisa lihat. Nah, cuma kan saya nggak mungkin dong, masa mahasiswa bisa lihat nilai temannya lain, nilainya rendah loh gitu. Nggak bisa, yang bisa lihat adalah si admin. Berarti admin itu harus diamankan role bisnisnya teman-teman. Gitu. Ya. Kalau saya sih bisa lihat gini aja sih. Kalau mau lihat nilainya si Renaldi nih, udah dinilai belum nih sama bapak tadi tuh. Cek aja di bagian sini. Nah, pakai JavaScript yang mana Pak? Di sini teman-teman ya. Nah, lihat di sini ya. Nah, oh belum dinilai dia. Yang sudah dinilai siapa ya? Nah, ini JavaScript ya tuh. Yang sudah dinilai itu si ini nih kayaknya si Kak siapa namanya? Oh, yang di Bisoft. Nah, di sini ya. Ini contoh buat kalian, oh ternyata diterapkan buat itu. Gitu ya. Jadi kalian bisa tahu tuh nanti. Bentar ya. Di oh ini Faris. Nah, Faris ini udah dinilai nih kalau nggak salah tuh bisa lihat nilai dia. Nah ini orangnya set, ya kan pembimbingnya saya dan ini yang nilai misalnya. Nah ini nilainya. Kalau saya klik ke sini lihat ya yang kemarin yang on fokus atau on itu bahasa yang mau saya pas begitu saya ke sini, set saya klik, tuh. Dan dia dikalikan persentase di sini. Jadi 80 kali 15% dapat nilai 12. 25% dari penguasaan teknis 22,5. Ya kan? Ini saya nggak bisa ngedit ya. Tuh, nggak bisa ngedit. Nanti nilai akhirnya 90. Udah. Enak kan dihitungkan.
Nah, Anda bisa buat ini juga nanti gitu. Apakah hanya untuk di SI, Pak? Bisa Anda buatkan kalau untuk skripsi, bisa di sekolah, bisa di organisasi, bisa di prodi-prodi sebelah yang belum ada. Itu bisa jadi skripsi, teman-teman. Nah, Anda udah bisa nih website dikit-dikit kan. Gitu. Nah, ini pembimbingnya belum nih. Saya belum ngisi nilai nih. Ya, Pak. Nah, ini ada chatnya sih nanti pembimbing dengan dia gitu. Bisa di sini. Nah, ini pakai JavaScript ya. Jadi, kalaupun misalnya mau tahu nilai akhir 90, maka nanti di sini kelihatan, oh mitra dapat 90. Pembimbing udah berapa, total nilai berapa. Ya. Lanjut lagi di sini. Nah, jadi session itu ya bisa didaftarkan berapa banyak, Pak? Bisa banyak nih, lihat, bisa prodi, bisa nama ya kan. Ceknya gimana, Pak? Coba saya login berhasil ya, pakai nama Putut tapi yang masuk Rahmat. Lucu sebenarnya. 1 2 3 4, saya login sebagai staff di sini. Login. Nah, berhasil ya. Coba lihat di bagian sini teman-teman, di bagian saya akan tambahkan di menu tambah, mana menu tambah. Nah, di sini. Terus saya tambahkan di sini gini. Di sini saya buat nama. Nah, di sini saya buat nama. Ini saya buat prodi kan. Nah, gini. Ngambil ini dari mana, Pak? Ngambil ini dari pas dia login di sini. Nah, ini yang diambil ini. Ya. Jadi kalau nama ini saya ambil nama. Tapi saya taruh di bagian tambah tadi. Nah, di sini nama. Lalu di sini saya ganti prodi ya, prodi. Nah, gini. Lalu tinggal dipanggil, teman-teman. Ya, gini. Contoh saya panggil ya. Nah, saya panggil langsung namanya nama di sini. Nah, terus saya buat BR lagi. Ini prodi. Terus saya buat lagi di edit menu yang sama gini. Copy ya. Halaman edit. Nah, gini. Jadi dia nggak perlu nginput-nginput lagi, teman-teman. Tapi dia kayak semacam sudah terdaftar gitu loh. Kayak bahasa itu register lah. Makanya di situ ada session start tuh. Edit. Nah, coba kita lihat ya di bagian halaman tambah. Tambah ada PHP-nya kurang. Aduh, tambah titik PHP. Oh, prodi online 5. Ini. Oh, kalau itu koma. Ini. Oh, berarti yang kelas edit juga salah nih. Nah. Error tuh jangan panik ya. Pokoknya lihat aja online 5. Oh, tuh. Nah, di sini belum ditambahkan, belum login ya saya. Bentar. Dia nama nggak dikenalin. Namanya udah saya register kok di sini. Bentar ya, bentar. Saya udah login kan? Tadi saya udah login belum sih? Ini sudah kok. Bentar ya, tar. Saya di bagian mana saya nambahkan ini kan? Ini kan prodi nama, ya kan? Bentar, saya coba logout dulu lah. Ini saya logout. Saya hapus dulu semuanya. Aduh, keunmul. Pindah aja dah, jangan keunmul dah. Taruh. Logout mana sih? Saya pindahkan dulu ke halaman titik-titik / login.php. Nah, titik-titik jangan lupa ya, titik itu back ke atas sekali. Jadi kalau mau titik-titik berapa kali ya gini-gini juga boleh. Ya. Yang penting lokasinya Anda harus paham dia di mana login. Nah, saya login lagi, saya refresh. Terus saya login. Saya coba biar kelihatan langsung di halaman di halaman indeks itu. Jadi selamat datang gitu. Ini ya, saya buat di sini boleh nggak? Boleh ya teman-teman ya. Anda boleh buatkan gini nih. Ini saya matikan. Terus saya kopas aja di bagian tambah tadi yang ini. Nah, di sini selamat datang. Saya begini, saya buat selamat datang Pak Putut ya. Kecil pakai PHP ini PHP Eko $, nama. Sebenarnya bisa gini loh teman-teman. Ini tinggal di copy gini, taruh di sana bisa juga. Tapi saya begini aja dulu ya. Selamat datang Pak Putut dari prodi SI. Saya tinggal gini aja, tambahkan PHP lagi. Terus saya masukkan prodi di sini.
Nah, ini ya. Berhasil nggak ya? Coba. Putut 1, 2, 3, 4. Baru di sini stop. Either 14 proses login, 14 ini. Oh, kurang titik koma. Biasaan Python saya jadi gitu dah. Saya ngajar dasar struktur data. Nah, dapat kan? Selamat datang Kak Rahmat. Gitu loh. Nah, kalau saya ke halaman tambah, Rahmat itu akan ikut. Tuh, Rahmat SI. Ya kan? Kemana-mana pun Anda akan ikutin ini loh. Jadi Rahmat sama S itu ke bawah selama di browsernya Chrome. Gitu. Ya, seperti itu. Nah, kalau mau ngetes biar kalian nggak bingung, mungkin bisa pakai incognito di sini. Ya, ini cara biar membedakan halaman. Terus saya copy dong ini Pak. Nah, ini saya taruh di halamannya mahasiswa nih. Ini. Oke. Nah, ini ya. Tapi pas login itu halaman orangnya beda. Saya contoh pas login ini saya ganti dia informatika. Misal ya, contoh biar kelihatan. Informatika, baru di sini namanya siapa ya? Budi Ramadan. Ini aja ya. Contoh loh ya. Nah, di sini saya akan coba login sebagai mahasiswa, guys. Nah, gini. Ya. Sekarang saya login sebagai mahasiswa nih, tapi saya di halaman incognito yang berbeda. Sini. Kopas dong halamannya, saya nggak hafal. Saya mau masuk sini nih, nggak boleh masuk saya. Tuh, nggak boleh saya masuk. Tapi saya login sebagai mahasiswa di sini, boleh nggak? Boleh dong. 1, 2, 3, 4 mahasiswa ya? Ya login. Apa tuh? Bentar. Kok gagal sih? Putut 1, 2, 3, 4 levelnya mahasiswa. Harusnya dia kan ke sini dong, nggak ke atas. Nah, di login ini mahasiswa benar nggak sih? Ini mahasiswa, betul kok. Rule. Kenapa dia? Ntar ya, saya refresh dulu sekali. Putut 1, 2, 3, 4. Login. Oke. Berarti di bagian proses putut 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh. Nah, kalau error gini teman-teman ya, jangan panik. Itu pastikan di atas ini itu udah benar. Itu rule-nya benar kok. Coba kita cek. Matikan dulu cara ngetes itu gini. Pak, gimana mau ngetes dia langsung redirect. Matikan dulu redirect di sini. Baru kan echo satu-satu di sini. Saya contoh nih ya, saya echo yang ini nih. Artinya apa kan dia belum masuk ke sini nih, belum masuk ke sini dia langsung diusir ke sini, ya kan? Nah, bisa echo di atas ini, kalau enggak Anda echo-nya di bawah. Boleh. Coba saya set dulu. Saya coba ya. Putut 1, 2, 3, 4. Lagi. Nah, itu masuk kok mahasiswa masuk. Ini user password, username, password. Kok error sih? Level bener kok. Ayo, bentar loh. Ini kok kayak ada gini ya. Bentar. Kenapa ya? Menurut kalian apa nih yang error? Apanya kira-kira? Masih sederhana loh ini. Coba kita echo semua ya. Kita echo dulu. Echo. Boleh kalau kalian lihat, wah tuh kelemahan di sini Pak. Nah, saya refresh ya. Nah, masuk ya putut 1, 2, 3, 4 mahasiswa kan. Masuk. Nah, di sini saya udah samakan kan di bagian mahasiswa nih. Putut 1, 2, 3, 4 levelnya mahasiswa, M-nya gede. Cukup. Tapi kok nggak boleh masuk? Nah, itu kenapa coba? Oh, betul. Session start-nya nggak ada, Mas. Ini nih. Oh iya betul. Nice. Oh, betul. Nah, gitu dong. Kan aku kurang teliti ternyata. Maaf ya guys, makasih guys. Nah, berarti kita balikin nih. Sudah betul dong. Nah, berarti session start-nya. Nah, dia nyimak boost. Nah, kita matiin nih echo-echo-nya nih. Ini nggak ada menu untuk cepatnya ya. Mau nggak mau delete. Nah, ini. Nah, kita berhasil loh. Kilo
Dor. Nah, bisa tuh ke mahasiswa saya. Tapi kalau saya mau ke admin boleh nggak Pak? Dimarahin Anda ke admin ya. Tuh. Tapi kalau saya ke mahasiswa boleh nggak Pak? Boleh. Ke mahasiswa boleh. Mahasiswa indeks boleh. Tuh, ya kan. Tapi rapat kok belum ada. Oh ya, halaman mahasiswa tadi belum saya tambahin ya. Nah, capek ya. Memang capeknya itu pertama satu, kalau multi level itu seperti ini caranya. Nah, makanya kalau Anda diminta website terus, ini yang login usernya siapa aja Pak? Ada admin, ada mahasiswa, ada staff. Itu minta duitnya jangan murah gitu loh. Capek Anda kalau gini nih kalau saya nih. Pindah lagi ke mahasiswa, ngedit lagi gitu kan. Ganti lagi indeksnya. Nah, gini loh, saya harus merubah-rubah tiap halaman. Makanya sebenarnya sih ya sesuai dengan kerja gitu loh saya. Ini Anda bisa tahu berapa sih biayanya gitu loh. Jadi Anda bisa jelasin, Pak, beda level itu beda halaman, Pak. Saya harus ngutak-ngatik beda-beda halaman, beda level seperti itu. Selamat datang, Dek. Apa ya, Dek? Ya kan. Saya tinggal itu saja sih. Nah, sekarang ini. Hop. Wah, ternyata nama sama prodinya kalau belum terdaftar, undefined. Bentar ya. Oh, belum didaftarkan di atas, guys. Di atas sini nggak ada nih tuh. Ini. Nah, kopas lagi deh di dalam sini. Sebenarnya bisa pakai session teman-teman. Boleh pakai session gini. Pak, saya nggak mau pakai bikin 2 kali gini langsung session gini boleh. Ini langsung ada copy, taruh di bawah sini langsung boleh. Ya. Ini boleh gini. Nah, ini boleh. Ya. Ya nggak ngelarang sih, tapi kalau saya sekarang kebiasaan begitu sih. Jadi udah terlanjur. Tapi gini juga boleh. Nah, kalau gini, ini nggak usah dideklarasikan boleh juga gitu. Atau kalau perlu nih nggak usah deh, ini gini aja langsung bisa kok. Nah, gini langsung level. Nah, gini. Boleh. Ya, ini nggak usah pakai Pak. Nggak efisien gitu. Boleh. Coba saya refresh. Dor. Tuh, jalan kan? Cuma saya kebiasaan sih, jadi biar enak sih penamaan variabel. Tapi kalau kalian sudah hafal, udah expert itu udah langsung sikat aja session Pak, tembak session lah. Ngapain saya bikin 2 kali ini nembak masuk ke sini lagi gitu. Karena kebiasaan sih. Mungkin saya pelan-pelan saya rubah. Kan ngajar sih, kalau ngajar langsung yang situ kan aneh. Nah, ini mahasiswa ya, tapi kalau misalnya di sini saya belum login, maka nama Budi Ramadan dan informatikanya akan terus jalan dimanapun browsernya. Seperti itu. Ya. Browser apapun dia akan ngikut ya teman-teman. Pak, ini kalau browsernya tipenya Mozilla gimana? Jalan, nggak usah khawatir. Di handphone gimana Pak? Jalan. Ya, semua tuh jalan. Seperti itu. Ya. Jadi kalau di sini admin nekat nih mau ke mahasiswa, nggak boleh. Dia kan dia pas login sessionnya dia admin gitu loh. Nah gini, tuh nggak boleh. Jadi gimana Pak? Ya sesuaikan lah level Anda, jangan sampai mahasiswa bisa jadi admin, ya kan? Nah, karena ini beda-beda level, maka Anda bisa bayangkan kalau levelnya banyak. Ada dosen, ada admin, ada staf, ada mahasiswa. Belum nambah lagi ada dekan, ada WD1, ada kaprodi. Nah, Anda bisa tentukan harganya berapa kira-kira. Gitu. Ya. Buatnya tuh memang ya penuh perjuangan sih. Mungkin kalau kalian fokus kayak pas lagi kuliah gini kan saya fokus sejam 2 jam. Cepat gitu loh. Tapi jangan bilang cepat tuh harganya terus murah gitu. Pasal 1.000 aja bisa tuh Pak. Ingat mikirnya lagi errornya belum, ya kan? Ya kan dan yang lain lah, belum lagi stresnya lagi gitu. Ya kan? Ilmu yang Anda dapatkan waktu duduk di sini gitu kan. Ya, seperti itu. Ya. Makanya nggak murah teman-teman ya. Ilmu tuh nggak murah gitu. Jangan berpikir, Pak saya udah bayar UKT ini mahal. Gitu. Sebenarnya kalau kalian lihat lagi, saya ada demo kan ya kemarin deh. Sama kalian juga yang harga pelatihan sudah ya. Udah belum? Harga pelatihan udah saya lihat kan udah punya suhu tuh, udah ya? Belum ya? Oh, itu angkatan 2021 kan. Ini contoh saya ditawarin pelatihan nih. Nah, nih. Itu pelatihan-pelatihan itu harganya mahal teman. Dan itu cuma 3 hari kadang-kadang. Gitu, ya. Nah, gini-gini tuh contoh pelatihan website itu ya, itu 7 jutaan loh. Nah, aduh sorry. Nah, ini suhu. Wah, suhu. Mastah. Gitu kan. Nah, ini seperti ini. Nah, lihat. Excel aja untuk 2 hari, 3 hari yang ini, 3 hari, 4, 5, 6. Oke. 4.500.000. Mungkin Anda itu Pak Excel formula biasa, Pak. Pakai pivot, pakai itu, ya kan. Anda udah belajar dapat. Untuk pelatihan Excel, dashboard, bikin report, Anda bisa bikin data chart. Oh tuh, otodidaknya udah dapat Pak. Nah gitu, ngajarin orang lagi yang biasanya. Itu segitu. Nah terus kalau pelatihan-pelatihan seperti web 6 juta, itu punya berapa hari? Itu. Kalian loh, ya 1 semester harga UKT misalnya seperti itu. Tapi ya bisa dapat web gitu.
Ya kan banyak. Bahkan kalian bisa tanya jawab sama saya gitu, bingung yang mana nih Pak? Nah, tanya bisa. Tapi Anda nggak boleh nanya itu gitu. Ini saya ajarin ini di mata kuliah framework lanjutan. Makanya saya bilang, Pak ini yang aku ajarin tiap hari nih sama mahasiswa saya gitu. Ya, mata kuliah. Jadi harganya 6 juta dan itu cuma berapa hari gitu teman-teman. Nah, Python juga ada teman-teman ya, seperti itu. Tapi ini contohnya misal contoh untuk yang profesional teman-teman. Kadang-kadang gini, dia udah jago tapi dia pengen dapat sertifikat pengakuan gitu loh. Jadi dia bisa ikut sertifikasi ini. Gitu loh, harganya sekian. Nih UX, ini ada mata kuliah kita juga. Jadi harganya 7 juta guys kalau kalian ikut. Makanya mending ngambil mata kuliahnya kan. Wah, investasi 7 juta. Makanya jangan pernah bilang bikin aplikasi itu murah aja 1 juta lah gitu. Itu Anda merendahkan nilai dari ilmu kalian yang kalian dapat hari ini gitu loh. Makanya perkiraan aja Pak, waduh bikin berapa user ya saya hitung-hitung. Mungkin satu user itu sekian dengan halaman-halaman tertentu. Nah contoh kalau Anda bikin-bikin seperti yang saya buat di Sipro itu mungkin harganya mungkin ratusan juta bisa gitu loh. Tapi kan saya nggak mungkin ngebajak prodi gitu kan masalahnya gitu. Nanti saya malah dibilang nggak bertanggung jawab atau ladang sendiri gitu kan kalau itu. Lagi pula juga hak kalian sih. Dan itu ya, nah jadi manajer proyek aja ada sertifikatnya 7 juta. Duit guys, nah gitu. Ini programmer, nah, programmer 5 juta. Anda mau diakui sebagai programmer aja 5 juta. Tapi kalau Anda udah ada gelar Eskom, ya udah nggak usah dipertanyakan dong. Oh saya Eskom kok, saya bisa loh bikin ini. Nah, tapi kalau bagi orang-orang tertentu yang mohon maaf ya, mungkin dia tidak dapat gelar, tidak ijazah, dia mau nggak mau harus cari sertifikasi teman-teman. Bahkan kalau contoh saya kerja di konsultan IT, tapi saya nggak punya sertifikasi di bidang database Oracle, maka saya harus cari gitu. Yang bayarin perusahaan lah, jangan saya pribadi, kecuali memang saya ada untuk profesional dan lain-lain. Ya. Auditor aja ada sertifikatnya teman-teman. Nah makanya ilmu-ilmu yang kalian dapat itu sebenarnya harganya mungkin nggak murah teman-teman memang, karena UKT juga nggak murah seperti itu. Tapi kalian harus optimis, oh saya bisa loh cari uang nanti ke depan, bikin website, bikin aplikasi, jadi konsultan, pengadaan IT, atau arah-arah marketing digital. Karena kan SI itu nggak hanya ngoding kan saya bilang, ada juga kan belajar branding, belajar kewirausahaan. Nanti lama-lama kalian juga bisa berpikir, saya usaha tapi saya mau ada branding dengan IT, bikin logo, bikin apa tuh kalian bisa buat. Bikin video sudah bisa kan mungkin sekarang. Wah bikin video Pak gara-gara Pak Haryo tuh Pak. Jadi belajar bikin video tuh artinya apa? Nanti pada saat kalian di dinas nanti Anda bisa buatkan video profilnya yang coret-coret. Nanti belajar UX bisa. Web udah bisa, ya kan? Untuk sementara masih yang natif. Gitu. Nanti database-nya diajari sama Bu Vina ya, input-inputnya. Tapi minimal untuk desain ini udah kalian udah dapat. Bahkan untuk security ini juga penting kalian udah dapat. Ya. Nah, itu. Makanya kalau contoh nih ya, ini ada contoh ya. Kalau di Siplo itu teman-teman kalau untuk saya kembali ke masa lagi, contoh nih kalian mahasiswa, ini contoh saya login pakai akunnya si Galda nih, misalnya. Saya pinjam sih, gitu. Ya kan. Nah, kalau saya iseng-iseng mau nyoba ngebobol admin, itu saya kalau langsung di logout kan gitu. Ya, langsung di exit kan. Nah, nanti ke depan mungkin kalau misalnya sudah banyak yang mulai iseng-iseng gitu, saya akan kasih banned teman-teman. Banned itu tujuannya nanti biar dimarahin gitu loh. Dimarahin siapa? Dimarahin Mas Didi lah. Kamu ngapain deh ngebanned, kena banned nih. Kamu coba-coba apa nih? Nah, gitu. Nah, contoh ya, ini gini nih. Mahasiswa tuh loginnya ini. Nah, ini mahasiswa ya. Nah, dia masuk nih. Menunya beda dong. Nah, ini kan menunya gini nih. Ya kan? Nah, sama, kalau saya sih begitu dia, kalau saya strateginya kalau dia udah login tapi dia nakal gitu ya, atau bahasa dia nyoba-nyoba gitu ya. Nah, menunya udah beda ya, menu sininya udah beda. Nah, terus tiba-tiba dia tahu, saya itu pas waktu demo di ngajar itu di sini admin, ganti aja admin, enter. Nah, sorry, admin prodi ya, admin prodi ini. Nah, lockout ya. Lockout tuh sekalian dia nggak bisa login. Jadi loh kok Unmul ya kan saya arahkan lockoutnya ke Unmul. Jadi begitu dia nyoba-nyoba langsung kebuka Unmul. Wah, Unmul guys ngapain ya? Berarti kalian di exit. Begitu saya kembali ke halamannya mahasiswa yang tadi, Anda sudah lockout atau artinya Anda harus ke halaman SI lagi. Tuh nggak bisa login Anda.
Itu sementara saya buat cuma diusir itu diloloskan gitu. Tapi nanti begitu sudah banyak, saya yakin kalian sudah expert. Siapa tahu ada di antara kalian yang mau jadi hacker gitu. Oh, saya tahu tuh cara hackernya. Nah, disitulah saya akan coba bikin security lagi lebih expert lagi. Mungkin bisa saya banned yang strategi yang seperti kalian belajar dasar pemrograman. Saya kasih database 3 kali kesempatan gitu. Ya kan. Artinya apa? Saya bikin ada semacam security. Oke, 3 menit. Ada yang mau tanya nggak? Jangan takut ya. Sok Anda dulu diem aja. Apa gerak kamu betul? Kalau yang saya kuasai, insya Allah sih saya jelasin. Kalau mau OOT juga boleh atau keluar dari topik. Saya tuh ke depan tuh pengen itu kalau bahasan kami di dosen ya teman-teman, itu dia mainan kamera tapi ada kecepatannya tuh. Itu loh, saya pengen buat begitu sih. Tapi tuh ada AI-nya. Kalau ini omongan dosen-dosen sih. Jadi bikin CCTV tapi bisa mengetahui kecepatan mobil. Nah kalau saya pengen ada CCTV tapi bisa ngenalin itu mahasiswa SI atau bukan gitu aja sih. Kalau saya pengen gitu. Jadi kalau saya liatin CCTV, oh ini SI, ini teknik elektro, oh ini informatika gitu sih pengen saya. Nah kalau ada mahasiswa yang bukan dari fakultas teknik kelihatan, wah itu siapa tuh warna merah, mencurigakan. Nah saat bisa deketin. Itu misalnya dia mencurigakan sendirian terus celinguk di parkiran gitu kan. Nyari siapa dek? Nah dia bisa tahu tuh. Kok dia tahu saya dari fakultas sebelah, dari saya dari mana, nah gitu. Atau undifined gitu loh. Bukan anak fakultas teknik gitu. Itu bisa dicurigain dari CCTV aja teman-teman. Makanya strateginya itu macam-macam kalau security. Gitu. Kalau di grup dosen kami itu yang dibahas tuh. Jadi kalau kami kan di website, dosen matiin ya WA. Itu omongannya itu. Gitu. Terus kalau kalian ini saya jelasin juga kalau mau lihat banjir itu bisa lihat di CCTV-nya samarinda.go.id. Jadi nggak usah nanya teman, Sempaja banjir kah? Di Lembus banjir nggak? Kalian cek aja sendiri. Pakai CCTV, ada aplikasinya sekarang Android udah bisa. Gitu. Cek sendiri, oh banjir nih Lembus, lewat mana nih lah. Gitu. Simpang Pemuda, Bang. Nah, ada CCTV-nya sudah. Cek kalau kalian mau di website-nya juga boleh di sini ya, samarindakota.go.id. Kalau saya biasanya ngecek di sini, jadi nggak usah nanya di grup gitu kan, banjir kah? Gitu. Cek sendiri bisa guys. Nah ini website-nya kalau gini juga bisa Anda buat. Bagus sih website-nya. Saya jujur ya, keren ya, kayak damai gitu. Nah keren ya. Nah wah, nah bisa bikin gini. Nah Anda bisa cek di bagian CCTV sini. Nah mau yang mana nih? Simpang Lembus kah? Di mana? Nah sini ya. Tuh. Itu CCTV-nya bisa Anda lihat. Gitu. Ya. Enak kan? Jadi kalian nggak usah nanya teman tuh. Oh nggak banjir guys, masih lancar. Enak kan? Gitu. Jadi Anda bisa tahu mau lewat mana nih mau ke kampus gitu kan. Lewat mana? Kalau saya gitu. Jadi kalau hujan banjir nggak ya depan simpang M Yamin situ. Nah saya cek. Ya ini tanggalnya dan kelihatan. Ini fasilitas teman-teman. Jadi Anda bisa manfaatkan. Itu strateginya. Enak kan? Ada yang mau tanya nggak? Kalau SI ya gini lah, website kalian itu masih standar sih. Nanti kita buat lebih canggih lagi ya. Saya pengen ada CCTV teknik gitu kan. Tapi kalau CCTV itu sebenarnya kalau di fakultas itu nggak boleh kelihatan di mana-mana gitu. Karena kalau ada maling tahu CCTV itu. Tapi maling akan takut gitu loh, ada CCTV dia nggak akan berani maling. Nah kalau kelas ini udah pasang CCTV kan kalian juga jadi diem gitu, nggak aneh-aneh ya. Gitu. Oke, kalau nggak ada, udah habis ya teman-teman ya. Untuk UTS-nya gimana Pak? Nanti UTS-nya kita bikin website standar berbasis CSS dengan login minimal 2 user gitu aja. Nanti nyobain gue tadi gitu aja. Nggak usah 5 user, 3 user gitu. 2 user aja. Mahasiswa sama apa gitu, bebas. Nah, tapi saya pengen website-nya tuh ada CSS-nya teman-teman. Atau pakai Bootstrap juga boleh. Kalau yang udah jago Bootstrap ya. Ada yang mau tanya nggak UTS? Jadi kalian udah dapat bayangannya. Jadi minggu depan mungkin kalian nggak usah ke kelas, tapi kalian ngerjakan nanti di MOS aja. Waktunya mungkin bisa agak lama 2 minggu karena minggu depan lagi kumpul mungkin gitu. Bila dia bilang 2 minggu ngerjain masih telat juga Pak, saya belum Pak. Ini loh natif biasa guys. Ini ada pertanyaan nih. Jangan susah Pak. Wah itu gampang banget. Siapa? Ananda. Ya bisa tuh. Itu loh tadi bisa, nanti videonya ini saya share juga kalau misalnya diperlukan. Yang tadi ya, video tadi ya. Kan video mungkin kan nyariin Pak mana ya Pak, biasa Bapak nge-share video nih di YouTube gitu kan. Nanti saya kasih ya, mungkin diingatkan buat.
Begitu dulu karena waktunya udah habis teman-teman ya. Saya mohon maaf kalau ada salah kata pada mata kuliah pemrograman web yang saya ajar. Kalau mau diskusi boleh, mau tanya jawab juga boleh. Saya ada di ruang dosen ya. Jangan takut, makanya saya bilang mumpung belajar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya. Untuk yang di Zoom boleh boleh di mouse. Saya izin exit.